Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini, setelah di pekan kemarin qadarullah Ustaz ada undur ya, kita bisa kembali bertemu dan bermuajah untuk belajar kembali kolabol ini. Nama Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani masih melanjutkan tentang hadis sahih kemudian di kitab Fathul Bari. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilakan. Boleh tafadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw asila jalla wa qadri أو أجهل يجهل علي واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, teman-teman abdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang menjelang sore ini kita kembali mengikuti kajian rutin kita bersama dengan teman-teman di Adin Village. Semoga Allah berikan keberkahan usia pada kita semuanya, kemudian salawat dan salam jangan lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita akan membahas kembali hadis sebelumnya kita lanjutkan dari tentang fadlus sahabat ya. Jadi keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala berkata Abu Sa'id al-Khudri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu, janganlah kalian mencela ya ashabi, sahabatku, kata Nabi. Walau anna ahadakum, maka seandainya salah satu di antara kalian anfaqa, menginfakkan mithla Uhudin, semisal satu gunung Uhud, zahaban, emas. Jadi misalkan dan salah seorang di antara kalian menginfakkan satu emas, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, maka tidak sampai pahalanya itu ya satu mud dari salah seorang dari mereka para sahabat. Nah, jadi pahalanya itu nggak nyampe pahala satu mud pun dari para sahabat Rasulullah SAW, salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW. Wala nasifah, bahkan tidak sampai setengah mud pun. Ya, Masya Allah, ya, ini saking keutamaan sahabat ini merupakan keutamaan yang besar ya dibandingkan dengan kita yang bukan sahabat Nabi SAW. Nah, coba kita bedah ya maksud daripada hadis ini di kitab ini, di kitab Taisir Fathil Mubdi ya. Jadi disebutkan di sana la tasubbu ashabi ya, janganlah kalian mencela ya. Mencela ya. Di sini adalah sabab urud hadal hadis, dzukira annahu kana ya baina Khalid ibn Walid wa baina Abdurrahman bin Auf syai'an ay munaza'ah fasabbahu Khalid faqala Rasulullah SAW dzalikal qaul. Ya, jadi hadis ini asbabul wurudnya atau sebab turunnya hadis ini adalah
adanya sedikit adanya sedikit munazaah, ya. Munazaah itu bukan perkelahian, maksudnya ada sedikit konflik, ya, antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma, ya. Jadi dua sahabat ini, ya, karena mereka manusia, ya, tentu, ya, bisa saja terjadi konflik di antara mereka. Nah, kemudian Khalid mencela Abdurrahman bin Auf, gitu, ya. Kemudian Rasulullah bersabda dengan hadis ini, la tasubbu ashabi, ya, janganlah kalian mencela sahabatku. Nah, ini. Maka hadis ini atau sebab urut, ya, sebab turunnya hadis ini maksudnya adalah berkaitan dengan jazru Khalidin radhiyallahu anhu, ya. Celaannya Khalid bin Walid kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, walaupun hadis ini bercerita tentang konflik antara Khalid bin Walid dan juga Abdurrahman bin Auf, tetapi maksud hadis ini juga berlaku untuk kita semua. Nah, dari situlah kita bisa ambil hukum tidak boleh mencela para sahabat. Ya, tidak boleh mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, siapakah sahabat itu? Memang terdapat banyak ikhtilaf, ya, di kalangan para ulama siapa sahabat Nabi itu, ya. Nah, pendapat yang menurut Al-Fakir rajih atau paling bisa diambil pendapatnya adalah sahabat Nabi itu adalah orang yang senantiasa bersama Rasul, kemudian ikut perang bersama Rasul, ya, atau bergaul dengan Rasul minimal 2 tahun atau 3 tahun, gitu, ya. Nah, maka siapapun itu orangnya yang bergaul, tentu dari kalangan kaum muslimin, ya, bukan orang munafik, juga bukan orang kafir. Nah, siapapun di antara kaum muslimin yang pernah ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga bergaul dengan Nabi sekitar setahun atau 2 tahun, maka bisa disebut mereka adalah seorang sahabat Nabi, gitu, ya. Maka sahabat Nabi itu tidak boleh dicela, ya. Karena ada sebuah kaidah atau hadis lain yang menyatakan kullu sahabati udulun, ya, setiap sahabat Nabi itu udul. Udul itu artinya adil, ya, jadi setiap sahabat Nabi itu adil. Nah, dari mana kaidah ini diambil? Kaidah ini diambil dari surat Al-Bayyinah, ya. Di ayat ayat terakhir itu disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, jadi kalimat radhiyallahu anhu wa radu'an itu adalah mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Nah, yang dimaksud dengan hum di situ adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situlah kemudian dibuat kaidah sahabat itu semuanya adil, ya. Maka karena kaidah itu, kemudian karena ayat Al-Quran tadi dalam surat Al-Bayyinah tadi, maka sahabat ketika berijma, bersepakat dalam satu hukum, itu menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Ya kan? Yang pertama itu kan Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah ijma sahabat. Ya, ijma'nya para sahabat. Ya. Kemudian hadis lain yang menyatakan bahwa generasi sahabat juga generasi terbaik, itu adalah dalam riwayat lain disampaikan bahwa khairul qurun qarni, ya, sebaik-baik masa itu atau zaman itu adalah zamanku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ya, kemudian zaman setelah Nabi, kemudian zaman setelah berikutnya. Nah, jadi itu tahapan, berarti zaman setelah Nabi itu zamannya para sahabat, itu menunjukkan zaman terbaik setelah zamannya Nabi Muhammad SAW. Gitu, ya. Nah, maka disitulah sikap kita sebagai seorang muslim, ya, itu tidak boleh mencela para sahabat tadi.
Bahkan Nabi sendiri membandingkan, falau anna ahadakum, seandainya salah satu di antara kalian anfaqa mithla Uhudin zahaban, jadi menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Bayangkan ya, gunung Uhud itu gunung yang besar. Ini ma'ruf insya Allah, tepatnya di Madinah Al-Munawwarah, gitu ya. Itu ada orang yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak sebanding. Ya, jadi pahalanya tidak sampai dibandingkan dengan salah seorang dari sahabat yang berinfak cuma 1 mud. Ya, 1 mud itu 1 siukan tangan. Ini 1 mud ini. Bahkan disebutkan setelahnya wala nasifahu, atau bahkan setengah mud pun tidak sampai. Nah, perbandingan pahala yang didapatkan oleh para sahabat itu lebih besar dibandingkan kita-kita yang bukan sahabat Nabi. Gitu ya, menginfakkan apa namanya? Emas ya sebesar gunung Uhud itu tidak sebanding dengan pahalanya para sahabat yang menginfakkan hartanya itu setengah mud pun itu nggak nyampe, insya Allah ya. Nah ini menunjukkan betapa lebih utamanya para sahabat dibandingkan kita. Nah kalau kita lihat track record para sahabat ya, kalau kita lihat baca sirah Nabi atau sirah sahabat, itu banyak kisah-kisah yang menunjukkan betapa pengorbanan, perjuangan para sahabat itu lebih besar. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kita. Ya. Dan kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW itu melebihi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana ada sahabat yang menyerahkan hartanya, bahkan seluruh hartanya seperti Abu Bakar As-Siddiq untuk Rasulullah SAW, ya, untuk perjuangan penegakan agama Islam, gitu ya. Bahkan juga ada sahabat yang menyerahkan nyawanya seperti Zaid bin Harithah ya, ketika berangkat ke Taif, beliau yang menghalangi batu yang ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW sampai dadanya retak, gitu ya. Kemudian juga ada sahabat Nabi yang senantiasa menangis ya, seperti tidak ridho dengan kematian Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali kisah-kisah para sahabat yang bisa kita baca ya. Mungkin ketika kita futur itu bagus membaca kisah para sahabat ya. Bisa kitab Hayatus Sahabat ya, tulisannya Syekh Al-Kandahlawi misalkan, atau juga mungkin kitab Suwar min Hayatus Sahabat ya, Suwar min Hayatus Sahabat, itu kitab yang tebal tapi menceritakan tentang kisah-kisah para sahabat. Atau juga kisah sahabat yang lain, kitab-kitab yang lain membahas tentang kisah para sahabat. Ya, jadi kita akan bisa melihat betapa amalan, betapa perjuangan para sahabat itu sangat besar ya, dalam menjaga agama Allah. Kemudian juga mencintai Rasulullah itu sangat luar biasa, gitu ya. Mungkin dibandingkan kita. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi hadis ini kemudian disampaikan oleh penulis kitab ini tentang keutamaan para sahabat ya. Jadi dikatakan oleh At-Thayyibi ya, wa yumkinu an yuqal fadilatuhum bihasbi fadilati infaqihim wa azmu min fawqiha min wa azmu mawqi'iha kama qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ya. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 10, la yastawi minkum, tidaklah sama di antara kalian, man anfaqa, orang yang berinfak, min qabl fathi, dari sebelum fathi, wa qatala, kemudian dia meninggal. Ya. Kemudian dia memerangi atau membunuh. Jadi tidak sama gitu ya, orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dengan setelah Fathu Mekah. Ya. Jadi infaknya itu tentu nilainya lebih besar dibandingkan orang yang setelah Fathu Mekah. Ibarat kata orang yang berinfak sebelum tegaknya agama Islam ini, atau sebelum tegaknya daulah di Madinah, itu tentu infaknya lebih berharga dibandingkan, lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang berinfak setelah negara Madinah itu tegak. Ya, jadi walaupun sama-sama berpahala, tetapi tentu lebih
lebih utama ya harta yang diinfakkan untuk tegaknya agama Allah ini sebelum tegaknya agama Allah, setelah tegak. Ibarat kata kalau misalkan kita berinfak sekarang, berinfak sebelum misalkan khilafah itu tegak, itu tentu lebih besar pahalanya dibandingkan berinfak setelah khilafah itu tegak. Ya, walaupun sama-sama berinfak. Gitu ya. Karena memang infak sebelum tegaknya khilafah itu kan memang ditujukan untuk perjuangan penegakan Islam misalkan ya. Setelah Islam tegak, khilafah tegak misalkan, tentu tinggal menjalankan saja. Berarti kan itu lebih besar yang sebelumnya dibanding setelahnya. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Al-Hadid ya, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Gitu ya. Kemudian siapakah yang dikhitab ya? Liman al-khitab fi qalihi la tasubbu ya. Nah, al-khitab fi qalihi la tasubbu li ghairi sahabati minal muslimin al-mafrutin ya fil aql. Walaupun konteks hadis ini berkaitan dengan celaan Khalid bin Walid kepada Abdurrahman bin Auf, tetapi hadis ini juga ditujukan kepada siapa? Li ghairi sahabat minal muslimin, orang-orang muslim yang bukan termasuk sahabat. Berarti dari mulai kapan? Berarti dari mulai tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, kita juga termasuk bukan sahabat Nabi. Ya, maka orang-orang yang misalkan mencela sahabat ya, zaman sekarang dan dia muslim, nah ini apa namanya termasuk berdosa. Ya, berdosa. Karena ada celaan di sini, ada celaan dari Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Rasulullah SAW menyatakan la tasubbu ashabi, bahkan dibandingkan ya infak antara bukan sahabat dengan sahabat. Nah, berarti hukum syaratnya buat kita adalah kita tidak boleh atau hukumnya tidak boleh mencela para sahabat. Ya. Maka faja'ala man sayujidu fi manzilatil mujudi al-hadir. Wa qila lis sahabati al-mujudina fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam li'anna al-mukhatab wa Khalid ibn al-Walid wa min as-sahabati al-mawjudina idzaka bittifaqin. Wa hina idin fal muradu biqalihi ashabu mahsusuna wa nahyu ba'du wa nahyu wa naha ba'du man adraka nabi wa khatabahu an sabbi man sabaqahu yaqtadi nahi man lam yudrikuhu sallallahu alaihi wasallam wa lam yukhatibhu an sabbi man sabaqahu min babi aula gitu ya. Maksudnya adalah para sahabat yang hadir pada saat itu memang termasuk bagian daripada yang diingatkan oleh Nabi ya, untuk tidak saling mencela di antara mereka. Tetapi lebih utama lagi berarti orang-orang yang bukan sahabat yang mencela sahabat. Nah, jadi sahabat Nabi yang mencela sahabat saja Nabi tegur ya, apalagi misalkan yang bukan sahabat yang mencela para sahabat. Nah, ini disebut dengan min babi aula itu di situ ya. Itu tentu dosanya atau tegurannya harusnya lebih kencang lagi. Ya, sahabat saja yang hidup pada zaman Nabi itu dinasihati oleh Nabi SAW untuk tidak mencela sahabatnya sendiri atau sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Maka jazaa'u min sabbit sahabat, apa balasan? Ya, balasan bagi orang yang mencela sahabat. Ya. Nah, wa nahyu an sabbit sahabati syamilun liman la bisa fitani minhum wa ghairuhu li'annahum mujtahiduna fi tilkal furubi muta'awwilun wasabbuhum haramun min haramatil al-fawahish ya. Maka mencela para sahabat itu hukumnya haram ya, termasuk keharaman yang keji. Wa madhab jumhur maksudnya madhab pendapatnya para ulama kebanyakan anna man sabbahum yu'azzaz ya, yu'azzar wala yuqtal ya, bahwa orang yang mencela mereka itu wajib untuk ditakzir. Berarti ditakzir itu dihukum ya. Misalkan ketika daulah Islam tegak, misalkan ada orang yang mencela sahabat, maka dia wajib dihukum, ditakzir. Nah, yang namanya takzir itu kan tergantung keputusan hakim, qadhi ya. Takzir itu kan keputusannya qadhi, diserahkan kepada qadhi dengan berbagai macam pertimbangan atau mungkin juga pengaduan atau mungkin juga bukti-bukti yang lain. Nah, kira-kira pencela sahabat ini diapakan? Harus dihukum. Ya. Wala yuqtal, walaupun tidak sampai dibunuh.
Jadi pencela sahabat itu tetap dihukum, tapi tidak sampai dibunuh. Bahkan waqala ba'dul malikiyah yuqtal. Bahkan sebagian pendapat mazhab Imam Malik itu dibunuh. Orang yang mencela sahabat Nabi itu dibunuh. Dari mana? Li hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'ina la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Ya kan? Ini lebih dahsyat lagi hadis Nabi ini ya. Jadi Anas bin Malik, barang siapa yang mencela sahabat, kata Nabi, fa alaihi, maka wajib baginya laknatullah. Laknatnya Allah. Wal malaikah, tidak hanya laknat Allah, tapi juga laknatnya malaikat. Kemudian laknatnya orang-orang ajma'in semua. Termasuk mendapatkan laknat semua orang. Ya. Dan Allah tidak menerima la yaqbalullahu minhu, darinya apa? Sarfan wala adlan. Ya. Tidak menerima itu. Infaknya, sedekahnya, bahkan keadilannya. Ini ada hadis lain yang lebih dahsyat ternyata. Itulah kemudian yang menjadi landasan bagi sebagian ulama Imam Malik, bagi siapapun yang mencela sahabat Nabi, maka dia hukumannya adalah yuqtal, dibunuh. Bahkan waqala Sa'aduddin Al-Taftazani rahimahullah ta'ala, inna sabbahum wa ta'na fihim in kana mimma yukhaliful adillatal qat'iyyah fa kufrun. Oh, ini dahsyat lagi ya. Kaqadzafi Aisyah radhiyallahu anha. Wa illa fa bid'atun wa fisqun. Nah, gitu ya. Bahkan Sa'aduddin Al-Taftazani beliau berpendapat bahwa apa? Sesungguhnya mencela, meledek para sahabat, ya, walau jika dia mencelanya itu bertentangan dengan keadilan yang pasti pada diri sahabat, sehingga sahabat dipandang tidak adil, maka fakufrun, maka dia sudah jatuh kepada kekafiran. Oh, na'udzubillah, ya. Seperti penuduh berzinahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dalam ada kisah ya bahwa Sayyidati Aisyah itu dituduh berzinah dengan salah seorang orang lain yang menarik untanya. Maka orang yang menuduh Bunda Aisyah berzina itu menurut Sa'aduddin At-Taftazani itu wajib dibunuh. Dan bahkan dia dikatakan kufur. Ya. Jika tidak menyentuh kepada keadilan para sahabat Nabi, maka dia masuknya kepada apa? Bid'ah. Perbuatan bid'ah, wa fisqun, dan perbuatan fasik. Ya, fasik itu berarti menampakkan maksiat dengan sengaja, itu namanya fasik. Ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Sa'aduddin At-Taftazani, beliau mengatakan, Allah fi ashabi, ya, la tattakhiduhum gharadan ba'di, faman ahabbahum fabi hubbi ahabbahum, waman abghadahum fabi bughdi abghadahum, waman adahum faqad adani, waman adani faqad adallaha, waman adallaha fayushiku an ya'khudhahu. Jadi kesimpulan hadis ini adalah bahwa mereka itu adalah sahabatku, ya, dan mereka senantiasa aku mencintai mereka, dan juga mereka mencintaiku, ya, maka aku pun mencintai mereka, kata Nabi-nya. Dan barang siapa yang membenci mereka, maka dia masuk dalam kebencianku, dan aku membenci mereka juga, ya. Bahkan barang siapa yang menyakiti mereka, maka dia sungguh menyakitiku, kata Nabi. Dan barang siapa yang menyakiti aku, kata Nabi, maka dia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, ya, maka dia akan mendapatkan siksaannya, insyaallah. Ya, inilah ya tentang keutamaan para sahabat Nabi. Ya, tidak hanya sekedar kita mengetahui kisahnya para sahabat, tetapi juga ada kemuliaan, ya, keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Apalagi misalkan para sahabat yang masuk dalam kategori as-sabiqun al-awwalun, ya. Bahkan ada hadis yang menyatakan ada 10 sahabat Nabi yang dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita celak mereka, orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kan kita melakukan perbuatan dosa. Maka disitulah para ulama secara jumhur menyatakan orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau meledeknya, atau mencemoohnya, atau bahkan mungkin membuat menista para sahabat,
itu termasuk perbuatan dosa. Ya, iyadzubillah, wal iyadzubillah. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya kita justru banyak mengambil ibrah, ya, banyak mengambil pelajaran dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak kisah-kisah Nabi yang penuh inspiratif, ya, penuh inspirasi. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, sama ya dengan yang tadi. Jadi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Ya, ini mungkin relate ya dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang telah ditimpa musibah, ya, musibah yang menimpa mereka. Banyak yang sudah meninggal, kemudian yang kehilangan tempat tinggal, bahkan masih banyak yang hilang, ya, yang belum diketemukan jenazahnya. Baik, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidaklah menimpa seorang muslim, ya, min nasabin berupa kelelahan, wala wasobin berupa sakit, wala hammin atau kekhawatiran, gelisah, ya, wala huznin atau kesedihan, wala adan ataupun gangguan, wala ghammin ataupun duka, ya, hatta asyaukata sehingga ada satu duri yushakuha menusuk seorang muslim tadi, ya, illa kecuali kafarallahu Allah akan hapus biha dengan kesulitan-kesulitan tadi min khotoyahu dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, ya. Maka jika kita misalkan ditimpa rasa lelah, ditimpa rasa gelisah, sakit, khawatir, sedih, ada gangguan, bahkan mungkin juga ada duka, maka yakinlah itu merupakan cara Allah untuk menghapus dosa kita. Ya, bisa jadi karena amalan kita sedikit, ya kan? Tapi amalan dosa kita lebih banyak. Maka Allah sayang dengan kita, kemudian Allah ingin menghapus dosa kita agar kita tidak masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian berikan kepada kita kelelahan, kesedihan, ya, kesakitan, kekhawatiran dan sebagainya untuk senantiasa menghapus dosa-dosa kita. Gitu ya. Maka kalau kita tidak ingin, nah itu ya, secara makna kebalikannya, tidak ingin mendapatkan kesakitan yang sering, kelelahan yang sering, atau kesedihan yang sering, gangguan yang sering, maka perbanyak ibadah. Ya, perbanyak tobat kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana? Ya, zikirnya sedikit, ibadahnya sedikit, ya. Tapi ketika ditimpa musibah, kita nyalahin Allah. Nah, ini kan tidak adil namanya. Tapi Allah tetap ngurus kita. Masya Allah coba. Ya. Jadi ini adalah pelajaran yang berharga sekali buat kita semua, ya. Karena setiap ujian yang kita hadapi itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Ini sebagaimana hadis-hadis Nabi yang sahih ini, ya, bahwa setiap kelelahan yang kita rasakan setiap hari, mungkin karena bekerja, ya, kemudian juga wasobin sakitnya kita, ya, kemudian juga hammin kekhawatiran kita. Hammin itu kan berarti sesuatu yang belum terjadi, ya. Kan ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ada dua, ya. Ya Allah, aku berlindung dari alham. Alham itu apa? Kekhawatiran, sesuatu yang belum terjadi sebenarnya. Tapi kita khawatir. Ya, kita gelisah, khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Itu namanya hammun. Yang kedua, huznun. Huznun itu apa? Sedih. Sedih itu berarti sesuatu yang sudah berlalu. Kejadian, peristiwa, atau apapun yang membuat kita merasa bersedih. Itu kan berarti sesuatu yang sudah berjalan. Nah, ya, sudah lewat, ya, apakah karena musibah dan sebagainya, itu huznun, ya. Nah, kemudian juga wala adzan, ada gangguan, apakah gangguan tetangga, gangguan teman, atau gangguan apapun itu, ya kan, baik yang mungkin juga gangguan baik bersifat fisik ataupun bersifat non fisik, ya, wala ghammin, dan juga duka, ya, duka dapat keluarga terkena musibah itu semua, ya, kata Rasulullah, bahkan sampai, ya, dikatakan hatta asyaukata, sampai ada satu duri pun yang menusuk kepada kita, gitu ya.
Maka apa yang terjadi ketika itu semua kita terima ini memang qada Allah Subhanahu wa taala, kaffarallahu biha. Allah akan menghapus ya, biha dengan segala macam tadi itu kesulitan gitu ya. Apa yang dihapus min khotoyahu, yaitu kesalahan-kesalahan kita. Ya, kesalahan-kesalahan kita. Baik, ya. Nah, ini ya, coba kita lihat penjelasan lebih rinci lagi. Ya. Kita lihat dari kalimat nasobin ya di sini. Ma yusibul muslima min nasobin. Nasobin ini at-ta'bin, ta'ab, kelelahan. Ya. Memang dunia ini tempat kita berlelah, ya kan? Yang tempat kita santai-santai di surga nanti insya Allah. Nah, dunia itu tempatnya lelah, tempatnya kita berusaha gitu ya. Tempat kita berkeringat, ya, tempat kita berpeluh dan sebagainya. Memang tempatnya begini. Ya, itulah dunia. Ya. Wasobin ini marid, ya, atau marid daimin mulazamin, atau sakit yang terus-terusan. Ya, sakit terus ya. Itu mungkin yang nggak berkesudahan sakitnya, lama sekali sakitnya itu. Ya, itu namanya wasobin. Kemudian hamin tadi, wal makruhu yalhiqul insanu bihasbi ma yaqsuduhu. Jadi sesuatu yang dibenci yang bisa terjadi atau dialami oleh manusia ya, yang itu memang terjadinya mungkin di depan gitu. Kita nggak tahu. Ya. Khawatiran itu kan khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Gitu ya. Kemudian wal huznu bima madha. Kalau husnu, kesedihan itu sesuatu yang sudah terjadi yang sudah lalu, sudah lewat, ya. Disebutkan adan. Ya, apa tuh adan? Yalhaquhu min ta'addi al-ghairi alaihi. Ya, adan itu tadi gangguan, ya. Adanya gangguan dari orang lain. Ya, ghamman ini karbun yahdusu lil qalbi bisababi ma hasala lil insan. Jadi sesuatu yang menimpa pada hati kita itu duka, ya, karena mendapatkan apa namanya, karena sesuatu yang menimpa diri kita atau diri manusia. Ya. Dan kemudian ya syukuha maksudnya mencederai ya, merusak atau menusuk. Asyaukah kan duri ya, duri yang menusuk seseorang. Misalkan jalan lalu ada duri pohon salak terinjak oleh kaki kita lalu tertusuk ya kepada jari kita, atau mungkin ketika makan tertusuk duri ikan ya, atau apapun itu yang itu bisa mencederai tubuh kita. Maka kalau itu terjadi dialami oleh kita semua, kata Allah apa? Kata Rasulullah SAW bagaimana? Illa kafarallahu min khotoya. Nah, jadi ma yusibul muslim gumma fi halim minal ahwal illa kafarallahu min khotoya. Itu semuanya itu akan menjadi penghapus, menjadi kafarat atas dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Taib. Nah, kemudian ada yang bertanya, apakah pahala yang didapatkan atau imbalan Allah menghapus dosa kita itu dikarenakan karena musibahnya atau karena kesabaran atas musibah yang menimpa kita? Nah, ini ada pertanyaan begitu. Nah, disebutkan di sini yuhazil muslimu ala ba'di khotoyahu fid dunya bil masaibil lati taqa'u fiha fatakunu kafaratan lahu. Ya, jadi seorang muslim yang tertimpa atau melakukan sebagian kesalahannya di dunia itu ditimpa dengan musibah yang terjadi pada dirinya, maka menjadilah musibah itu sebagai kafarat. Zahir hadisnya adalah anna sawaba 'ala nafsil musibati bi syarti alla taqtarin bisukhti wa 'alaihi al-jumhur. Jadi pendapat jumhur ulama ya, makna hadis ini adalah pahala itu akan didapatkan kepada seseorang yang ditimpa musibah dengan syarat dia tidak apa namanya tidak marah dengan musibah itu, artinya sabar. Nah, ya, jadi kalau ada yang tertimpa musibah-musibah tadi lalu kemudian dia marah-marah, tidak ridho dengan musibah yang didapatkan atau menimpa pada dirinya, maka menurut ulama jumhur dia tidak berhak mendapatkan pahala itu. Berarti harus sabar. Ya.
Nah, khilafan liman qala inna thawaba wal iqaba 'alal kasbi wal masaib laysat minhu bal al ajru 'ala sabri 'alaiha wa ridha biha. Gitu. Nah, berbeda dengan orang yang mengatakan sesungguhnya pahala dan iqab itu berdasarkan usaha dan musibah itu bukan dari usaha. Nah, jadi kan kalau orang dapat pahala ketika dia melakukan usaha amal baik misalkan dapat pahala. Misalkan dia sholat dapat pahala. Kalau iqab dosa apa namanya balasan azab itu kan juga karena amal juga. Ketika dia melakukan maksiat dia dapat dosa. Nah, musibah itu kan bukan amal. Dia sesuatu yang menimpa diri kita. Ya kan? Mm. Maka al-ajrunya bukan karena musibahnya itu. Tetapi apa? Al-ajru ala sabri alaiha waridho biha. Nah, gitu. Jadi pahalanya itu didapatkan karena sikap sabar dan ridho kita terhadap ketentuan Allah tadi. Terhadap musibah-musibah, kejadian-kejadian yang menimpa kita tadi. Nah, ketika kita sedih, kita sabar. Ya, karena mau bagaimana lagi sudah terjadi, misalkan. Ya kan? Ketika kita tertimpa duri-duri juga kita sabar. Kita ridho dengan itu. Mau gimana lagi? Uang sudah tertimpa, ibarat kata kalau sudah benjol ya mau gimana lagi, tinggal kita obati saja benjolnya kan begitu. Mau marah-marah sama siapa? Gitu. Jadi kadang-kadang sikap kita yang suka keliru gitu ya. Ketika sudah tertimpa musibah ya sudah tinggal ridho saja, mudah sabar. Lalu bagaimana kita merefleksikan daripada kejadian yang menimpa itu? Apakah karena keteledoran kita? Apakah karena dosa kita? Bisa jadi, ya kan? Karena setiap dosa yang tidak bisa terhapus dengan amal kebaikan yang kurang tadi, bisa jadi Allah gunakan cara lain untuk menghapus dosa kita. Dengan cara apa? Tertimpa musibah tadi. Ya, tertimpa musibah tadi. Ya. Warudda bi anna dzalika qadru zaidin yumkinu tsawab alaihi ziyadatan ala tsawabil musibah. Ada juga yang berpendapat bahwa musibah, ketika orang tertimpa musibah berdasarkan teks hadis zahir hadis tadi tetap akan mendapatkan pahala. Lalu ketika dia bersabar dan ridho dengan musibah yang dialami, maka ada tambahan pahala. Ya, ziyadatan ala thawabis musibah. Jadi ada tambahan karena kita ridho dan sabar mudah menghadapi musibah tersebut. Nah, itu ya, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih derajat ya orang-orang yang mendapatkan bala tadi? Ya, ketika dia mendapatkan bala musibah itu, maka derajatnya bagaimana? Disebutkan di sini, yanqasimun nasa 'inda nuzulil bala'i darajat. Ya. Jadi orang itu, manusia itu dibagi, ya terbagi ketika mendapatkan bala, beberapa derajat. Faminhum, ada orang yang manyusallim bil amr. Ada orang yang selamat dengan musibah tadi. Wa minhum man yabtaghi bihi wajhallahi wa yaqsudul ajr. Ada orang yang dia hanya ingin mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yataladdadu bil bala radiyan 'anil fa'ali liman yasha. Ada orang yang menikmati musibah tersebut sebagai bentuk keridoan dia ya terhadap kejadian yang Allah kehendaki. Wa masakhituna falaisu minallahi fi syai'. Maka tidak ada orang-orang yang sahitu tadi, yang marah-marah, yang tidak puas tadi, bukanlah termasuk tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang tidak ridho dengan musibah yang menimpa dirinya, kemudian juga yang tidak sabar menghadapi musibah yang menimpa dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Mending daripada tidak dapat apa-apa, mending dapat apa-apa. Caranya bagaimana tadi? Ya sudah, kita ridho, kemudian kita sabar, kemudian kita refleksikan apa yang harusnya kita lakukan sehingga musibah ini tidak terulang. Misalnya begitu. Dengan cara apa? Kita lihat lagi, ya. Refleksikan diri kita, tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita berpikir apa yang sudah kita lakukan hari ini, apakah dosa kita lebih banyak dibandingkan amal baik kita, atau amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk kita itu, ya. Apakah lisan ini lebih banyak berzikir atau lebih banyak mencela orang, ya, lebih banyak ngomongin orang, itu menjadi muhasabah kita. Ya, ketika kemudian amal kita sedikit, amal baiknya sedikit, dosanya lebih banyak, kemudian Allah timpakan kepada kita musibah yang kecil, misalkan sakit saja, ya kita harus bersabar dan ridho. Oh, mungkin ini karena ada dosa yang kita lakukan yang belum kita tobat, ya. Kemudian Allah berikan penyakit untuk menghapuskan dosa itu. Nah, gitu kira-kira sikap kita ya, Masya Allah ya. Jadi ketika ini kita lakukan,
maka tenang, hidup kita akan tenang, hidup kita tidak akan gelisah, hidup kita tidak akan apa? Tidak akan terbebani dengan banyak pikiran, gitu ya. Ya kita lakukan ikhtiar kita dengan sebaik mungkin, ya, karena Allah memang menginginkan kita melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin, ya. Jadi innallaha katabal ihsan ala kulli syai, bahwa Allah menginginkan, mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan. Ihsan itu kan berarti berbuat yang terbaik ala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Ketika kita diamanai menjadi pegawai, pekerja suatu perusahaan, maka kita lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik seoptimal yang kita miliki. Kalau kita punya kemampuan 10, kasih 10. Kalau kita punya kemampuan 5, kasih 5. Ya, jangan sampai kemudian kita punya kemampuan 10, kita ngasih cuma 5. Maka optimalkan. Ya, maka insya Allah itu bagian daripada kataba ala kulli syai'in, ya. Jadi al-ihsan tadi. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Bahwa Allah mewajibkan al-ihsan, berbuat yang terbaik terhadap segala sesuatu. Taib ma yursidu ilal hadis, apa yang bisa kita dapatkan dari hadis ini? Yang pertama adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi, ya, bagaimana ambisi Nabi untuk mengajari umatnya. Yang kedua adalah husul thawabi lil musabi wa takhfiful iqabi anhu, ya. Tercapainya pahala bagi orang-orang yang tertimpa musibah dan diringankannya iqab atau balasan atau juga azab kepada orang yang mendapatkan musibah tadi. Al-basyaratu al-azimatu lil mu'min, ada juga kabar gembira yang besar bagi seorang mukmin, li'annallaha ja'alal bala'a mukaffiran lahu, di mana Allah menjadikan setiap bala, setiap tadi musibah yang menimpa kita sebagai mukaffiran, sebagai penghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat, amrul mukmin kulluhu lahu khair. Nah, ini dia ya. Ini memang unik kita tuh ya. Jadi urusan orang-orang mukmin itu semuanya khair, baik. Ya, yasbiru anhul bala indal bala, yusbiru indal bala. Dia bersabar ketika mendapatkan bala. Wa yashkuru inda ni'mah, dan dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ini yang sikap yang harus kita coba jaga ya. Kita bersabar ketika mendapatkan musibah atau bala, kita bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Nah, itu ya. Maka ada istilahnya orang Indonesia itu selalu untung ya. Kecelakaan ya untung tidak mati misalkan gitu. Kemudian kena petasan untung tidak terbakar. Ini semuanya serba untung. Nah, makanya kata Rasulullah, al-mu'minu ajib katanya. Orang mukmin itu ajib. Ajib itu apa? Menakjubkan, luar biasa katanya. Ya, dia sabar ketika dapat musibah, tapi dia juga bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Jadi kulluha khair, semuanya baik. Mau dapat musibah khair, mau dapat nikmat juga khair. Gitu. Inilah sikap seorang mukmin ya. Inilah yang harus kita miliki insyaallah ya. Kemudian yang kelima, azimu fadlillahi taala haitsu yusibu thawabal jazila walau ala syai'il qalila ya. Ala syai'il qalila ya. Jadi besarnya keutamaan Allah ya ketika seseorang mendapatkan pahala walaupun sesuatu itu sedikit ya, walaupun sedikit. Tapi insya Allah akan balas ya, Allah akan jadikan sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita. Insya Allah ya. Ini hadis yang kedua yang berkaitan dengan sikap kita sebagai seorang mukmin ketika mendapatkan nasobin tadi ya, lelah, kemudian wasobin sakit, kemudian hammin kekhawatiran, huznin kesedihan, wala adan dan juga gangguan, kemudian juga ghammin ya, duka, kemudian asyauka yushakuha, sampai kepada duri yang menusuknya gitu ya. Baik ya. Jadi itu kira-kira ya dua hadis ini. Kesimpulannya, hadis yang pertama yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana tidak boleh kita mencelanya ya, mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya haram ya. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan itu menyebabkan menjadi orang yang kafir ya, naudzubillah min dzalik. Karena sahabat Nabi termasuk yang dijanjikan surga oleh Allah, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW yang kedua adalah tentang bagaimana sikap kita ketika mendapatkan bala tadi ya.
bagaimana setiap bala yang menimpa kita sekecil apapun itu, tadi kan tertusuk duri kan kecil ya. Nah, jadi sekecil apapun bala yang menimpa kita, insya Allah itu menjadi penghapus apa namanya dosa-dosa kita. Ya, termasuk juga di situ dosa yang tentu dosa yang terhapus dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa-dosa besar dihapuskan dengan tobatan nasuha, dengan tobat nasuha. Kalau dengan tobat nasuha itu untuk dosa besar. Kalau dosa kecil itu bisa terhapus dengan tadi ya, dengan beberapa musibah yang menimpa kita, kemudian kita bersabar dengan musibah yang menimpa kita itu bukan kemudian marah-marah atau kemudian kita tidak ridho dengan musibah yang menimpa kita. Atau itu orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan tadi pahala daripada musibah yang menimpa kita. Baik, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga kita senantiasa menerima qada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga dengan penuh keridhaan. Baik, silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz Pemulakan Kafir atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya silakan jika ada yang ditanyakan dari teman-teman bisa langsung ketik di kolom chat atau bisa open mic karena kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Atau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ani, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustadz. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ya, Alhamdulillah. Pafin Ini sehat? aja sih. Alhamdulillah, sehat. Lagi istirahat. Oh iya. Ini aja sih, Tat. Tadi saya lupa ngasih tahu Mas Icang juga. Mungkin nanti ditutup doa ya, Tat, untuk saudara yang lagi musibah di Sumatera itu. Oh ya, Itu aja sudah sih. tadi sama Aisyah. Nanti Oh, sholat di akhir. iya ya. Udah Keren sama aja. beliau. Pan. Oke, tidak ada. Ya ada mungkin Mas ya. iya. Ya baik, karena tidak ada pertanyaan mungkin nanti namanya silakan untuk semoga yang dibuat oleh Ustaz hari ini bisa kita refleksikan ya terhadap apa yang terjadi akhir-akhir ini, dan ini qadarullah juga sudah terjadi lagi di Subang dan di Malang gitu. Sama banjir besar, banjir bandang yang sebelumnya belum pernah terjadi juga gitu ya. Jadi rentetan musibah ini juga seharusnya menjadi evaluasi dan refleksi kita gitu ya. Apa namanya? Mungkin kita lagi banyak dosa, negara kita lagi dicoba seperti ini. Plus ditambah dengan kelakuan orang-orang yang berwenang gitu ya. Malah membuat hati kita semakin sakit gitu ya. Kita masih punya Allah, kita masih punya bisa banyak berdoa. Semoga Allah bisa mengembalikan apa namanya? Mengembalikan keadaan seperti sedia kala, walaupun memang sudah ada kehilangan juga banyak yang meninggal gitu ya. Semoga kita diberikan ketabahan hati dan bisa melewati semua ujian ini. Amin ya Allah. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya.
Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa untuk teman-teman dan ikhwan muslim kita yang berada di Sumatera, di Aceh, dan di Sumatera Utara, di Sibolga, di Subang, dan juga di Malang. Juga yang kemarin habis ada bencana meletus di Gunung Semeru, itu juga termasuk bencana gitu, itu juga belum belum selesai juga penanganannya. Semoga Allah kuatkan hati-hati kita gitu ya, Fadil Ustaz. Baik, sebelum kita doa, sebagai sebuah refleksi, kita coba renungkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah harul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, ini ayat ini sangat memukul hati kita dan akal kita seharusnya, ya, bahwa Allah harul fasadu fil barri wal bahri, ya, telah tampak kerusakan di langit, fil barri wal bahri, di daratan dan juga di lautan. Ya, di daratan itu berarti kan di tempat darat, ya, apakah pegunungan atau mungkin daratan yang datar gitu ya. Wal bahri di sini maksudnya juga lautan atau mungkin sungai, danau dan sebagainya. Itu kenapa penyebabnya? Bima kasabat aidinas. Itu karena tangan-tangan manusia, ya. Nah, tangan-tangan manusia itu maknanya ada dua. Yang pertama adalah min ma'asyatihim wa dzunubihim, kata dalam kitab Safatul Tafsir, Syekh Ali As-Sabuni mentafsirkan bahwa kasabat aidinas itu adalah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, dosa apa? Ya, dosa karena meninggalkan hukum-hukum Allah, ya, meninggalkan aturan Allah. Ini harusnya menjadi pengingat kita, ya. Ketika negeri ini tidak diatur dengan aturan Allah, ya beginilah. Ya, bukan rahmat yang turun dari langit, tetapi kemudian musibah. Ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita yang tidak yang tidak mengalami musibah, ya. Dan itulah cara Allah mungkin membuka mata kita betapa kerusakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang zalim, ya, yang memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan yang sifatnya kapitalistik tentunya, ya, karena mereka kan ngejarnya untung, ya, keuntungan, uang, ya kan, itu kan karena perusahaan-perusahaan besar itu ada 9 perusahaan yang bertanggung jawab, dan tentu perusahaan itu juga tidak bisa beroperasi tanpa ada izin dari penguasa setempat, bahkan penguasa pusat, ya. Nah, inilah menjadi harusnya berpikirnya kita, ya, bahwa inilah akibat ketika kita penuh dengan kemaksiatan. Baik maksiat yang kecil atau maksiat yang paling besar. Maksiat paling besar apa, ya? Maksiat yang membiarkan hukum Allah tidak dijalankan. Ini, ya. Maka marilah kita bersama-sama, ya, memiliki kesadaran untuk terus menerapkan Islam di kehidupan kita, ya, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, ya, dan juga bernegara. Kita berikan kesadaran kepada setiap orang bahwa ini akibat kita meninggalkan agama Allah. Ini akibat kita meninggalkan Al-Quran, berpaling dari agama Allah, berpaling dari Al-Quran, gitu, ya. Nah, kita malah senang dengan sistem buatan manusia, sistem demokrasi, sistem kapitalisme dan sebagainya. Nah, ini kan bukan dari Islam tentunya, ya. Baik, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari musibah yang semisal. Kemudian kita umat Islam sedunia bisa mengambil ibrah pelajaran yang penting, ya, menyadarkan setiap umat manusia, setiap umat Islam untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga yang ketiga tentunya kita memohon kepada Allah untuk memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan segera mendapatkan pertolongan, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai macam cara, ya, karena ada beberapa tempat yang tidak bisa ditembus, ya, seperti di Aceh Tamiang, kata itu susah sekali ke sana, dan juga beberapa tempat yang lain di Sumatera itu, ya. Insya Allah Allah mengetuk orang-orang baik, Allah mengetuk orang-orang mukmin, orang-orang muslim untuk senantiasa membantu saudara-saudara kita, karena membantu saudara kita yang muslim itu bagian daripada amal ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana kulla dzunubana wal ikhwanina. Allahumma ighfir lana kulla dzunubana wa ikhwanina. Allahumma inna na'udzubika minal bala. Allahumma inna na'udzubika minal hadmi wa na'udzubika minat taraddi wa na'udzubika minal azgharqi wal hariqi wa na'udzubika an yakhtabbatni ayatakhabbatana
الشيطان عند الموت ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرا ونعوذ بك أن نموت لذيذا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعلهم في الجنة اللهم اجعلهم غافرا لكل ذنوبهم اللهم يسر أمورهم اللهم انصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas doanya dan juga semoga doa-doa teman dan Ustaz diijabah. Dan jika ada keluhan untuk harta rezeki silakan untuk bisa disalurkan melalui mana saja bisa, pun juga bisa melalui Adina ya, kalau misalkan nanti untuk teman-teman yang kalau doa nanti salurkan atas nama Tiralen. Allah alam bisawab. Terima kasih. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan.